Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kesombongan adalah dekat dengan ketidakpengenalan akan diri kita sendiri. Dan kesombongan manusia itu nyata ketika manusia menolak, ketika Allah menyatakan dirinya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada dua pernyataan dalam kaitan manusia dengan Tuhan. Pertama, manusia menjangkau Tuhan. Kedua, Tuhan menjangkau manusia. Manakah dari dua pernyataan ini yang rasional? Pernyataan yang pertama kita dapat ganti dengan kalimat seperti ini. Yang terbatas menjangkau yang tak terbatas. Kalimat kedua, yang tidak terbatas menjangkau yang terbatas. Maka secara rasional atau logik, yang tidak rasional adalah yang terbatas menjangkau yang tidak terbatas. Sebab ketika yang tidak terbatas dapat dijangkau oleh yang terbatas, maka yang tidak terbatas itu masuk dalam wilayah keterbatasan. Sebagaimana di dalam matematik, yang kita kenal seberapapun besar sebuah angka, ketika angka itu dapat didefinisikan dalam numerik, maka tetap terbatas. Dan yang tidak terbatas kita tidak dapat definisikan. Injil berbicara Tuhan menjangkau manusia. Tuhan Yesus berkata, "Aku datang untuk mencari orang berdosa." Itulah Tuhan yang tidak terbatas menjangkau manusia yang terbatas. Mari kita membaca 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 31. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, "Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan." Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang disampaikan Rasul Paulus di dalam bagian ini hendak memberikan dasar bagi jemaat di kota Korintus agar tidak memegahkan diri atas manusia, tetapi kepada Tuhan Allah. Namun berjalan bersamaan itu kita menerima pencerahan bahwa manusia di dalam hikmatnya tidak dapat menjangkau pengenalan akan Allah. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, hikmat manusia tidak pernah akan sampai kepada pengenalan dan persekutuan dengan Allah. Karena pengenalan dan persekutuan dengan Allah hanya disediakan Allah di dalam hikmat Allah, yaitu Yesus Kristus.
Saudara, firman Tuhan berkata, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Saudara, ketika Rasul Paulus berbicara bagaimana orang-orang Kristen di kota Korintus mereka boleh mengenal Tuhan dalam hidupnya, maka Rasul Paulus berbicara tidak ada kemungkinan mereka bisa mengenal Allah melalui hikmat manusia. Saudara, kita tahu kota Korintus sangat dipengaruhi oleh budaya Yunani, karena kota ini terletak kurang lebih 45 miles dari kota Athena. Sehingga saudara-saudara, kita tahu dari firman Allah bahwa orang-orang Yunani itu mereka mencari hikmat. Dan bagi mereka, hikmat itu merupakan sesuatu keunggulan dari kehidupan manusia. Namun, Rasul Paulus mengatakan, hikmat manusia itu tidak pernah akan dapat menjangkau Allah. Karena Allah di dalam hikmatnya telah membuat manusia tidak mungkin mengenal Allah dengan hikmat manusia. Sehingga Allah hanya menyediakan satu-satunya jalan bagaimana manusia bisa mengenal Allah, yaitu dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah hikmat Allah yang tersembunyi itu. Saudara, di sini Rasul Paulus mau berbicara bahwa pemberitaan Injil bagi orang-orang Yunani dianggap sebuah kebodohan. Bagi orang-orang Yahudi dianggap sebuah kelemahan. Karena orang Yahudi meminta tanda. Tanda tentu tanda sorgawi. Tetapi firman Allah berkata kepada kita hari ini bahwa hikmat Allah itu merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Dan hikmat Allah itu yang membuat manusia boleh mengenal Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang ingin mengenal Allah, maka tidak ada jalan lain kecuali orang itu mau tunduk kepada penyataan Allah yang Allah nyatakan di dalam Yesus Kristus. Hanya satu-satunya jalan yang Allah sediakan untuk manusia boleh mengenal Allah. Yang dimaksud dengan mengenal Allah bukan hanya memiliki pengetahuan akan Allah, namun memiliki relasi dengan Allah. Yang dimaksud dengan relasi dengan Allah adalah memiliki persekutuan dengan Allah. Yang dimaksud dengan persekutuan dengan Allah adalah ketika kita berdamai dengan Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hikmat manusia, kekuatan manusia tidak memungkinkan hal itu terjadi kecuali oleh hikmat Allah. Dan siapakah hikmat Allah itu? Dia adalah Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, tidak ada seorang pun yang dapat menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun memegahkan diri hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus sebelum mereka boleh percaya Tuhan. Rasul Paulus mengatakan bahwa keadaan mereka itu menurut ukuran manusia. Saudara, tentu kita tahu ukuran manusia di sini adalah ukuran yang dipakai oleh orang-orang berbudaya Yunani. Maka dikatakan menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Saudara, orang yang bijak itu adalah para filsuf,
para pemikir-pemikir dari orang-orang Yunani. Sedangkan orang percaya, orang Korintus, mereka bukanlah dari golongan orang tersebut. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Mereka orang-orang biasa. Bukan pejabat-pejabat, bukan filsuf-filsuf. Tidak banyak orang yang terpandang. Saudara, inilah keberadaan daripada jemaat di Korintus. Namun saudara, sekarang mereka sudah menjadi orang percaya. Sehingga saudara, mereka menjadi orang yang memiliki hikmat sorgawi. Dan hikmat sorgawi itu dimiliki karena Roh Kudus tinggal di dalam mereka. Saudara, hikmat sorgawi itu saudara-saudara mengandung keselamatan. Mata rohani mereka dicelikkan. Sehingga Rasul Paulus berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Saudara, hikmat sorgawi tidak dapat dijangkau oleh para filsuf. Dan firman Tuhan berkata, apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Mereka adalah orang-orang biasa. Bukan orang-orang religius sebelumnya. Namun ketika mereka percaya Yesus, maka mereka menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan secara rohani. Sehingga secara rohani mereka memberikan pengaruh. Bahkan Alkitab berkata apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Saudara, luar biasa bukan? Orang-orang religius merasa ritual-ritual mereka begitu berarti. Namun setelah orang-orang di Korintus percaya Tuhan Yesus, mereka mengerti bahwa tanpa Yesus, ritual-ritual itu menjadi tidak berarti. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Yesus Kristus telah menjadi hikmat bagi kita, yaitu hikmat sorgawi. Kenapa? Karena Yesus Kristus itulah yang membenarkan kita. Karena kita adalah orang-orang yang tidak benar. Orang-orang bersalah. Dan tidak bisa membenarkan diri. Dialah yang menguduskan kita. Karena kita adalah orang-orang berdosa yang tidak bisa menyucikan diri sendiri. Dan Dia telah menebus kita. Kita yang terjual di bawah kuasa dosa. Tidak sanggup melepaskan diri. Dan Kristus dengan darahnya melepaskan kita dari kuasa itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika Rasul Paulus berbicara ini, Rasul Paulus memberitahukan bahwa jikalau engkau dan saya mau bermegah, kita patut bermegah di dalam Tuhan. Bukan bermegah karena siapakah kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingatlah. Sebagai orang percaya, engkau dan saya sudah lunas dibayar bukan dengan emas dan perak, tetapi oleh darah yang mahal, yaitu Yesus Kristus. Engkau dan saya sudah menjadi miliknya bukan karena jasa kita. Semua itu karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saudara, apa yang dapat kita sombongkan dari diri kita? Pelayanan kita, karunia rohani kita, jabatan kita, kesuksesan kita. Saudara, bukan itu. Tetapi kemuliaan kita hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang menolong kami, mengingatkan kami bahwa nilai hidup kami bukan tergantung kepada dunia ini, bukan tergantung kepada diri kami, tapi nilai diri kami bergantung kepada Kristus. Sehingga ya Tuhan, kami tidak boleh menyombongkan diri. Yang patut kami lakukan adalah memuliakan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.